anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Listia di channel Smart Education. Kali ini kita akan bahas materi tematik kedua, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran keempat. Nah anak-anak, yuk kita mulai belajarnya. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala, anak-anak? Coba ada yang tahu? Pasti sudah tahu jawabannya ya. Lampu bisa menyala karena adanya aliran listrik. Betul anak-anak. Yuk kita pelajari tentang materi ini. Nah, salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, anak-anak, yuk kita amati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada seorang bapak yang sedang menonton TV. Nah, di ruangan menonton TV ini ada beberapa elektronik yang menggunakan aliran listrik untuk menyala. Nah, di sini yuk coba ada barang apa aja sih yang menggunakan aliran listrik di ruangan ini? Yang pertama ada televisi. Nah, si Bapak lagi menonton acara TV. Kemudian ada lampu ya, dan ada juga kulkas serta ada AC atau pendingin ruangan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat perlu ya dengan adanya listrik. Ketika kita tidak ada aliran listrik, kegiatan kita bisa terhambat. Nah, aliran listrik yang kita gunakan sehari-hari untuk penerangan, kemudian untuk belajar juga, gitu anak-anak. Oke, selanjutnya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Dalam gambar tersebut terdapat seorang bapak yang sedang menonton televisi. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Nah, peristiwa pada gambar terdapat beberapa barang elektronik yang menggunakan energi listrik untuk menyala. Di antaranya adalah televisi, lampu, kulkas, dan pendingin ruangan. Nah, mereka atau alat-alat tersebut membutuhkan listrik untuk dapat menyala atau bekerja. Selanjutnya, tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Nah, gagasan pokoknya adalah dengan menggunakan energi listrik, kita dapat menggunakan berbagai barang elektronik. Nah, dari gagasan pokok itu dapat dikembangkan lagi ya anak-anak. Misalnya seperti barang elektronik yang menggunakan energi listrik adalah televisi, kulkas, kemudian pendingin ruangan. Aliran listrik merupakan, ya bisa dilanjutkan ya anak-anak, untuk membuat gagasan pendukungnya. Nah, listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Jadi, kita bisa menggunakan energi listrik, kita berhak menyalakan lampu, menonton televisi, tetapi kita juga wajib untuk menghemat penggunaannya. Kita harus menggunakan dengan bijak. Kita bisa menyalakan lampu, kita berhak menyalakan lampu, tetapi apabila telah siang hari dan cahaya matahari telah cukup, sebaiknya kita mematikan lampu tersebut. Itu adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban terhadap listrik, yaitu menghemat penggunaannya. Nah, di sini anak-anak kita perhatikan ya, ada suatu gambar seorang anak sedang menyalakan komputer, kemudian
suara dari komputer tersebut juga menyala, soundnya, dan juga sedang bermain handphone dan menyalakan televisi. Tetapi anak tersebut tidur, anak-anak. Baik anak-anak, di sini anak tersebut tidak hemat energi karena dia menyalakan televisi, tetapi dia tidur, komputernya juga menyala, dan alat elektroniknya juga menyala. Oke anak-anak, yuk kita coba jawab pertanyaan di samping ini. Apakah kita berhak menyalakan TV? Betul, kita berhak menyalakan TV. Kita berhak menonton TV pula. Nomor kedua, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Yang akan terjadi apabila TV menyala dan tidak ada yang menonton, maka listrik akan meningkat. Jadi anak-anak, penggunaan pemakaian listrik meningkat dan pembayarannya juga meningkat. Maka di sini anak tersebut tidak hemat energi listrik. Jadi akan sia-sia energi listrik tersebut. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Apabila kita akan tidur, kita mematikan televisi jika kamu sedang menonton TV. Kemudian mematikan laptop apabila kamu sedang mengerjakan suatu tugas. Dan mematikan lampu jika ingin tidur. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di samping? Nah, yang perlu diperbaiki dari sikap anak ini adalah apabila dia ingin tidur, maka dia harus mematikan televisi, mematikan laptop, dan alat elektronik lainnya untuk menghemat energi listrik. Itu dia anak-anak. Nah, kita bandingkan dengan gambar B ya. Gambar B di sini ada suatu keluarga bersama-sama sedang menonton televisi. Pertanyaan pertama, apakah kita berhak menyalakan TV? Betul, kita berhak menyalakan TV yang ada di rumah kita. Nomor kedua, apa manfaat jika menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Manfaatnya adalah terjalin suatu kebersamaan, suatu ikatan, keluarga menjadi lebih harmonis, gitu anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Nah, yang akan terjadi penggunaan listrik akan boros. Itu ya anak-anak. Nah, jadi ada beberapa keluarga yang memiliki televisi di setiap ruangannya. Nah, ketika semua TV menyala dalam satu waktu, maka penggunaan listrik akan tinggi. Gitu anak-anak. Jadi sebaiknya menonton televisi bersama-sama. Jika sendiri-sendiri akan boros listrik. Nomor keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di samping? Hal baiknya adalah dengan menonton TV bersama-sama keluarga, maka akan terjalin kebersamaan, keharmonisan, dan kasih sayang antara keluarga. Jadi sebaiknya kita menonton TV bersama keluarga ya, bareng-bareng. Anak-anak, di sini ada beberapa langkah untuk menghemat listrik. Yang pertama, hemat air. Nah, penggunaan air ini sedot 10 hingga 20% listrik rumah. Jadi kita perlu hemat air. Dengan menghemat air kita juga bisa menghemat listrik. Yang kedua, kurangi pemakaian lampu siang hari. Nah, apabila siang hari kita bisa memanfaatkan cahaya sinar matahari dan mengoptimalkan segala jendela di rumah kami agar masuk cahaya dari matahari ke dalam rumah. Selanjutnya, beralih ke lampu LED. Nah, dengan menggunakan lampu LED bisa menghemat pemakaian listrik anak-anak. Dan dengan menggunakan lampu LED, usia penggunaannya lebih lama. Selanjutnya, cabut kabel saat tidak digunakan. Nah, apabila kamu telah selesai mencharger handphone, chargernya bisa dicabut.
jangan di bagian kabel di handphonenya saja, karena dengan begitu penggunaan listrik tetap meningkat. Jadi sebaiknya kita mencabut kabel saat tidak digunakan secara keseluruhannya. Jika kabel masih mencolok, listrik tetap mengalir anak-anak dan terbuang secara percuma. Selanjutnya, bijak gunakan AC. Nah, AC atau pendingin ruangan menyedot listrik sekitar 50 hingga 60% di rumah. Wah, besar ya. Dan suhu AC juga kita bisa atur dari rentang 21 hingga 25 derajat Celcius. Juga gunakan timer, atur lama pemakaian AC. Jadi ketika kita ingin tidur, kita bisa menggunakan listrik yang diatur timernya. Jadi mati ketika kita sudah mulai tidur. Selanjutnya, beralih ke listrik token. Apabila token habis, otomatis aliran listrik akan terputus. Nah, jadi penggunaan listrik bisa lebih hemat, tidak digunakan secara sia-sia. Bisa kontrol rencana pemakaian listrik dan hindari pemakaian berlebihan. Itulah manfaat menggunakan listrik token anak-anak. Dan selanjutnya, matikan televisi dan PC atau komputer. Nah, segera matikan jika kita tidak gunakan lagi, karena keduanya bisa menyedot listrik rumah sekitar 50 hingga 80% loh. Wah, nah jadi anak-anak, ini adalah 7 tips untuk menghemat listrik di rumah. Kita bisa aplikasikannya ya di rumah kita. Selanjutnya, sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, anak-anak, siapa yang sudah mulai menghemat energi listrik di rumah? Nah, coba kamu komen di bawah langkah apa yang sudah kamu lakukan dan kebiasaan apa yang sudah kamu lakukan di rumah. Mungkin contohnya, Bu, aku sudah bisa mematikan lampu apabila sudah mulai siang hari. Atau aku mematikan AC ketika ruangan kosong gitu anak-anak. Silahkan share ya di komen di bawah. Nah, dengan kita hemat energi, kita akan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Haknya kita bisa menggunakan berbagai macam benda elektronik, dan kewajibannya kita bisa hemat energi listrik. Nah, baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, sudah ikut belajar dengan Ibu. Jangan lupa untuk like video ini, komen di bawah, share di media sosial kamu, dan subscribe channel Smart Education. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.